dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan diberikan materi yang berbeda. Ada yang mungkin dapat grafi, ada yang mungkin dapat Argento, ada yang mungkin dapat yang lain gitu. Jadwalnya akan saya share mungkin setelah minggu depan supaya kalian bisa persiapkan untuk pembuatan laporannya. Jadi minggu depan ini seperti kimia dasar ya, yang analisis kuanti, jadi tidak ada laporan yang printed. Jadi kalian buat saja laporan jurnal seperti biasanya itu, seperti singkat saja ya, misalnya dasar teori, pendahuluan, alat dan bahan, dan seterusnya. Kemudian nanti kalian berikan perhitungan dan yang lain-lain itu nanti ya perhitungan, kemudian kesimpulan, pembahasan dulu, dan kesimpulan. Dikumpulkan saat itu juga ya, seperti pada biasanya kalau praktikum kimia analisis. Oke, saya akan memberikan materi mengenai argentometri. Jadi apa sih argentometri itu? Kalian belum dapat kuliahnya ya, mungkin minggu depan akan saya berikan kuliahnya argentometri. Intinya argentometri itu adalah penentuan kadar-kadar unsur-unsur halogen. Itu argentometri. Nah, titrasinya itu berbeda dengan titrasi-titrasi lain yang berupa kolorimetrik. Kalau titrasi argentometri itu adalah titrasi presipitasi. Artinya, endpoint-nya ditentukan oleh pembentukan endapan. Ya, alat dan bahan alat standar saja ya untuk semua titrasi, hampir semua praktikum yang di kuantitatif itu alatnya sama, yaitu buret, beker, Mayer, pipet volume, corong, seperti itu. Kemudian untuk bahannya, titrannya itu adalah agenitrat, kemudian standarnya adalah NaCl, kemudian sampelnya adalah infus yang mengandung NaCl. Selain itu juga ada indikator-indikator yang lain. Oke, yang kalian perlu tahu bahwa di dalam titrasi argentometri itu ada 3 metode. Yang pertama adalah metode Moore, yang kedua adalah metode Fayence, yang ketiga adalah metode Volhard. Dalam praktikum ini kalian akan belajar melakukan 2 dari 3 metode, yaitu metode Moore dan metode Fayence. Metode Moore itu reaksinya seperti tertulis itu, dan metode Fayence seperti tertulis itu. Bedanya apa? Untuk metode Moore, endpoint ditandai dengan pembentukan endapan merah bata. Sedangkan metode Fayence, endpointnya dengan terbentuk suspensi merah muda pucat. Seperti apa nanti akan saya tunjukkan. Itu reaksinya kalau kalian perlu untuk menuliskan di jurnal kalian nanti. Oke, jadi dalam setiap proses titrasi ya yang akan kalian lakukan di praktikum kimia analisis itu ada 2 tahapan besar. Yang pertama adalah pembakuan dan yang kedua adalah penetapan kadar sampel. Kalau kalian dulu di kimia dasar mungkin kalian masih ingat ya. Saya yang ingat kalian di kimia dasar kenapa? Karena pada titrasi banyak yang salah dulu. Pada waktu ujian OSJ kimia dasar ya saya ingat betul itu. Jadi yang ujian dengan saya, yang saya uji dari 50 atau 60 orang, saya hanya meloloskan paling tidak 5 orang. Jadi, jadi untuk pembakuan, kalian nanti bisa gunakan metode Moore atau metode Fayence. Dan begitu juga untuk penetapan kadar sampel. Dengan catatan, metode yang digunakan dalam pembakuan dan penetapan kadar tidak boleh sama. Jadi kalau kalian pembakuannya pakai Moore, ya penetapan kadarnya dengan Fayence. Jadi kalau kalian pembakuannya dengan Fayence, penetapan kadarnya dengan Moore. Tujuannya apa? Supaya kalian familiar dengan 2 metode ini. Nanti ketika kalian ujian, ya ujian UAS, ujian praktikum kimia analisis, kalian dapat materi argentometri, kalian bebas mau gunakan cara Moore atau cara Fayence, mana yang menurut kalian paling gampang. Nah, kalian kan belum tahu yang lebih gampang yang mana. Nah, makanya kalian dikenalkan kedua ini. Nanti kalau kalian sudah ujian, ya kalian bebas mau pakai yang mana, Moore atau Fayence. Oke, sekarang saya akan bicara dengan Moore dulu. Saya anggap bahwa pembakuannya adalah dengan cara Moore, meskipun kalian juga bisa lakukan dengan cara Fayence. Jadi sebelum pembakuan, pasti kalian harus membuat yang namanya larutan baku. Ya, larutan baku di sini untuk argentometri adalah NaCl. Caranya gimana? Kalian timbang tidak langsung NaCl 600 mg. Tahu ya, timbangan tidak langsung seperti apa? Yang ditimbang di orientasi dulu, kemudian ditimbang dipotong timbang, seperti itu. Nanti akan jelaskan Prof. Joko lebih jelas. Ditimbang 600 mg NaCl plus minus 10%.
Jadi nanti ya yang akan kalian timbang setelah dari botol timbang itu adalah kurang lebih 540 sampai dengan 660. Jadi saran saya mending dilebihkan saja nimbang orientasinya. Misalnya kalian, karena apa nanti pasti ada yang ketinggalan-ketinggalan di botol timbang gitu. Jadi pastikan botol timbangnya kering. Kemudian sama seperti standar pembuatan larutan baku, kalian larutkan dulu di beker glass dengan sedikit air ya, 50 mili nggak apa-apa karena nanti dia. Kemudian kalian pindahkan ke dalam labu ukur secara kuantitatif dan kalian adkan sampai dengan 100 mili. Ya, kalian sudah pernah melakukan ini dulu kimia dasar, jadi kalian sudah tahu caranya. Nah, untuk pembakuan cara mur, pertama kalian harus pipet dulu larutan bakunya. Yang sudah kalian buat tadi, larutan baku NaCl, kalian pipet 10 mili, kemudian kalian pindahkan ke Erlenmeyer. Jadi kalian pipet dengan pipet volume ya, 10,0 mili itu, kemudian kalian taruh di Erlenmeyer. Setelah itu, kalian tambahkan 1 mili indikator kalium bikromat. Kemudian langsung saja kalian titrasi dengan agenitrat sampai dengan terbentuk endpoint. Kalian replikasi 2 kali ini. Jadi kalian nimbangnya ya, tidak perlu replikasi nimbangnya ya. Yang perlu replikasi itu apanya? Mipetnya yang 10 mili itu loh. Jadi bisa kalian pipet di 2 Erlenmeyer yang berbeda. Nimbangnya tidak usah replikasi. Nimbang NaCl-nya. Mipetnya yang replikasi. Kalian titrasi sampai endpoint. Nah, ketika sudah endpoint, artinya dengan pembakuan kan kalian dapatkan nanti apa normalitas dari perak nitratnya. Karena perak nitratnya dibakukan kan ya. Kalian harus menghitung normalitas perak nitratnya. Setelah kalian tahu normalitas perak nitratnya, yang harus kalian lakukan berikutnya adalah menetapkan kadar NaCl dengan dalam infus dengan cara Vian. Atau cara mur, terserah kalian, mana yang mur, mana yang Vian. Bedanya kalau mur itu ditambahkan 1 mili kalium bikromat, kalau Vian itu ditambahkan 4 tetes fluoresein dan 4 mili amilum, itu bedanya. Caranya sama, dipipet sampelnya kali ini. Jadi jangan dipipet standarnya lagi ya. Kalian pipet sampel, nanti kalian itu akan dapat 2 botol. Satu botol berisi titran agenitrat, satu botol berisi sampel. Sampelnya adalah NaCl dalam infus. Kadarnya beda-beda, jadi nggak usah tanya-tanya ke temannya, ada beberapa kadar. Jadi kalian pipet itu 10 mili, kemudian kalian tambahkan 4 tetes fluoresein dan 4 mili amilum 1%. Kemudian kalian titrasi juga dengan agenitrat sampai endpoint. Kalian replikasi 2 kali juga sama. Nanti kalian akan dapat normalitas NaCl dalam sampelnya. Tapi dalam agenitrat ini, dalam argentometri, saya ingin kalian menghitung nanti kadar B per V, kadar NaCl dalam infusnya. Jadi berapa miligram per ml-nya. Caranya gimana? Saya tunjukkan caranya. Ya, saya beritahu dulu tipsnya dulu biar kalian bisa nanti titrasi. Pertama, ini adalah cara mur. Ya, jadi pertama, pastikan indikator kalium bikromatnya itu 1 mili. Jangan banyak-banyak. Ya, 1 mili. Kemudian, sebelum kalian titrasi dengan agenitrat, pastikan bahwa pH-nya, pH sampel itu adalah antara 6 sampai dengan 10, pastikan. 7 sampai 10 itu ideal, tapi 6 sampai 10 nggak apa-apa. Lebih kecil dari 6 yang ditakutkan nanti akan butuh titran terlalu banyak, karena nanti indikatornya itu jadi nggak peka. Lebih besar dari 10 malah nggak akan terbentuk endapan. Endapannya nggak ada endapan merah bata nanti. Kedua, pengocokan ketika titrasi itu harus kuat. Kalian kalau ngocok titrasi gimana caranya? Pelan-pelan gitu, piuk 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 gitu, pelan-pelan. Ya, gimana Mbak Sofia? Coba itu kan ke saya. Tadi Mbak Sofia saya lihat memperagakan. Gimana? Muternya seperti apa? Ya, permisi Bapak, untuk Ya. menitrasi biasanya menggunakan tangan kiri untuk memutar kerannya, kemudian mengocoknya menggunakan tangan kanan. Iya, sama. Betul seperti itu ya. Tapi bedanya, karena ini adalah titrasi presipitasi, maka yang kalian ngocok dengan tangan kanan, kecuali kalian left-handed ya, kalian bisa dibalik kalau left-handed. Kalau kalian kidal, kalian bisa kebalik. Kayak saya kidal, jadi saya buka kerannya pakai tangan kanan, saya ngocoknya pakai tangan kiri. Nah,
Itu ngocoknya harus kuat ya. Jadi jangan pelan-pelan, jangan gini-gini enggak. Agak kuat ngocoknya. Diputar, diswir agak kuat. Kenapa? Supaya endapannya nanti yang terbentuk itu nggak menggumpal dan mudah untuk diamati warnanya. Itu kenapanya. Nah, nanti endpointnya itu adalah endapan yang warnanya merah bata, bukan larutannya yang warnanya merah bata ya, endapannya. Nah, tahapannya itu biasanya, ini biasanya, tapi kadang juga nggak biasa. Biasanya itu larutannya itu akan berwarna merah bata dulu sebelum endapannya. Jadi kalau kalian titrasi, lihat gambar yang di sini ya, awal sebelum titrasi itu nanti warnanya kuning, sebelum kuning jernih gitu ya. Setelah kalian titrasi itu nanti kuningnya itu keruh, keruh makin keruh gitu. Nanti endapannya itu warnanya putih. Nah, kurang lebih sebentar sebelum endpoint, nanti larutannya itu akan berwarna merah bata. Larutannya itu. Nah, ketika larutan itu berwarna merah bata, ya, itu nanti kalian lihat bawahnya Erlenmeyer itu, kalian lihat endapannya, apakah endapannya itu juga sudah merah bata atau belum? Kalau endapannya masih putih, artinya titrasinya masih belum selesai, masih butuh mungkin 1-2 tetes lagi dari titrannya. Itu baru terbentuk endapan merah bata. Nah, kalau kebablasan gimana? Ya itu yang kanan itu, jadi susu coklat itu. Ya, jadi jangan sampai kalian terbentuk susu coklat yang seperti di kanan itu. Kalau kalian membentuk susu coklat yang seperti di kanan itu, artinya kalian sudah overshoot, kebanyakan titrannya itu. Ya, jadi jangan sampai terbentuk susu coklat. Mending susu coklat di kanan itu mending kalian balenia, ya, mending kalian ulang aja. Nggak ada gunanya datanya, percuma malah salah nanti dihitungnya. Ini ya untuk mur ya. Kemudian yang kedua untuk Vayan. Sama ya, titrasinya juga harus kuat. Ada sedikit yang agak berbeda untuk faians, bahwa titrasi dengan cara faians itu harus dihindari cahaya matahari langsung. Jadi jangan dekat-dekat sinar matahari ya, jangan dekat-dekat jendela. Ya, ya jendela boleh dekat jendela karena terang, tapi jangan sampai kena sinar matahari. Karena fluoresennya itu sensitif terhadap cahaya matahari. Fluoresennya itu. Endpointnya untuk metode faians itu ya adalah suspensi warna merah muda yang pucat gitu. Jadi awal-awal belum kalian titrasi itu nanti akan cairannya jernih. Kemudian ketika proses titrasi itu nanti campurannya itu akan terbentuk suspensi seperti susu. Ya. Nanti ketika sudah endpoint, warna susu yang agak tadinya putih ini akan berubah menjadi sedikit pink. Kalau kalian lihat di screen itu kelihatan nggak? Agak pucat itu. Pink pucat gitu itu. Ya. Ketika sudah pink pucat itu kalian kocok-kocok dulu. Dia stabil nggak? Jangan-jangan dia berubah jadi putih lagi. Ketika dia sudah pink pucat itu artinya itulah endpointnya yang betul. Nah, kalau kalian berlebihan itu nanti akan jadi yang sebelah kanan itu susu stroberi itu ya. Jadi itu sudah berlebihan itu kalau sudah pink muda seperti itu. Jadi saya tidak mau melihat nanti di meja-meja kalian ya ketika kalian sudah menentukan endpoint, saya tidak mau melihat susu coklat atau susu stroberi nanti di meja kalian ya. Saya pengen yang endpointnya itu yang pas gitu endpoint. Itu untuk faians. Kalau emur adalah endapan merah bata ya, faians adalah suspensi warna pink muda. Itu endpointnya masing-masing. Oke, sekarang ini perhitungannya. Nah, ini saya ajari perhitungannya. Jadi saya harapkan nanti tidak ada yang salah ya cara ngitungnya. Kalau salah, keterlaluan kalian sudah ada step by stepnya gitu, tinggal ganti angkanya saja. Jadi pertama adalah dihitung normalitasnya dari NaCl. Jadi tinggal dihitung ya normalitas NaCl seperti biasa, berat NaCl dibagi BM-nya NaCl kalikan 1000 per volume larutan kali valensi. Karena volume larutannya adalah 100 mili di labu ukur, makanya kali 1000 per 100 valensinya NaCl adalah 1. Hasilnya segitu NaCl-nya, normalitasnya. Nah, kalau kalian sudah tahu normalitas NaCl, dari proses titrasi kalian akan mendapatkan volume agen nitrat. Jadi replikasi 1 dan replikasi 2. Jadi kalian bisa menghitung normalitas agen nitrat V1N1 sama dengan V2N2. VNaCl dikalikan volume NaCl, VNaCl dikalikan normalitas NaCl sama dengan V agen nitrat dikalikan normalitas agen nitrat. VNaCl-nya kalian tahu ya, NaCl-nya sampelnya kan kalian masukkan 10 mili toh ke dalam
itunya ke dalam Erlenmeyernya, NaCl-nya kalian tahu, di atas sudah kalian hitung, kemudian NaG nitratnya kalian cari, volume Ag nitratnya adalah volume yang kalian baca di buret. Kalian dapat 2 kali, nanti kalian rata-rata berapa normalitas AgNO3-nya. Nah, kalau kalian sudah dapat normalitas AgNO3-nya, maka berikutnya adalah kalian tetapkan kadarnya, sampelnya. Jadi kalian hitung ya, kalian sudah dapat NaGNO3, jadi NaCl kalikan NaCl sampel ya, volume sampel kalikan N sampel sama dengan N volume AgNO3 diberikan normalitas AgNO3. Volume sampelnya kalian masukkan 10 mili di situ, normalitas sampelnya kalian nggak tahu berapa, volume AgNO3-nya adalah berdasarkan pembacaan di buret, kemudian NaGNO3-nya yang tadi sudah kalian hitung. Ya, kalian aplikasi 2 kali, kalian dapatkan normalitas NaCl dalam infusnya berapa. Belum selesai ya, jadi kalian tidak bisa melaporkan NaCl saja. Tak kurangi kalau kalian melaporkan NaCl saja. Yang harus kalian laporkan adalah kesetaraan NaCl dalam infus dalam kadar miligram per ml. Rumusnya seperti demikian ya, nanti ada kesetaraannya. Rumusnya seperti demikian, nanti tinggal kalian masukkan saja. Jadi rumusnya ya, berat NaCl per mili infus itu adalah volume Ag nitrat dikalikan Nag nitrat dikalikan kesetaraannya, dikalikan normalitasnya, dibagi normalitasnya, dikalikan berapa mili. Itu volume, itunya. Nanti ketahuan berapa miligram per ml NaCl-nya. Jadi yang kalian laporkan nanti adalah normalitas NaCl yang pertama ya, kemudian normalitas Ag nitrat dan miligram per ml NaCl dalam infus. Itu yang kalian laporkan nanti. Oke, saya tunjukkan penilaiannya. Ya, jadi penilaiannya seperti ini. Dalam titrasi ya, kesalahannya kan kalian sudah praktikum itu toh, kalian sudah praktikum kualitatif toh. Ya, yang menyenangkan itu ya kalian menebak-nebak gugus fungsi atau kalian menebak-nebak kation dan anion berdasarkan reaksi-reaksi spot test. Nah, dalam sini kalian tidak usah repot-repot lagi menebak. Yang harus kalian lakukan adalah kalian lakukan titrasi dengan teliti dan kalian hitung kadarnya. Ya, jadi kalau kesalahan kalian 0 sampai 2% nilainya itu 100. Tapi kalau kesalahan kalian lebih besar dari 10%, itu nilai kalian adalah 53. Ya, kalau kesalahannya 1000% bagaimana Pak ya? Tetap 53. Jadi nggak akan dikurang-kurangi. Jadi nilai paling rendahnya itu sudah 53, itu sudah paling rendah. Yang dapat 0 gimana? Yang dapat 0 itu kalau kalian nggak mengumpulkan laporan. Nah, itu baru kita nolkan. Ya. Tapi untuk perhitungannya, nilai akhirnya itu adalah 60% pembakuan ya. Dan 40% penetapan kadar. Jadi kan kalian nanti melaporkan normalitas Ag nitrat ya. Jadi 60% itu dari normal kesalahan pembakuan Ag nitratnya. Misalnya Nag nitratnya kalian laporkan 0,1 normal gitu. Sementara kalian melaporkannya adalah 2 normal gitu. Artinya kesalahan kalian berapa? 100% kan? Itu. Nah, makanya seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya kesalahan pembakuan 7%, itu nilainya segitu, jadi ada nilai akhirnya adalah 0,6 kali pembakuan tambah 0,4 kali penetapan kadar. Jadi porsi pembakuan itu lebih besar dari porsi penetapan kadar. Ya, jadi lebih teliti untuk pembakuannya. Nah, kesalahannya ini biasanya di mana? Nah, pertama, titran itu tidak akan diisi ulang ya. Nanti kalau kalian dapat titran dan sampel, kalian dapat 2 botol, itu nggak ada refill. Jadi kalau kalian ditumpahkan temannya, ya kalian ambil itu punya temannya udah. Jadi biar teman yang numpahkan itu yang nggak dapat. Seharusnya jumlahnya itu sudah kami hitung itu cukup untuk 6 kali titrasi. Jadi kalian cuma melakukan titrasi kan 4 kali ya, 2 kali pembakuan, 2 kali replikasi pembakuan, dan 2 kali penetapan kadar harusnya cukup, lebih dari cukup. Nah, supaya cukup gimana? Ya jadi jangan disia-siakan, terutama titrannya. Biasanya masih suatu kesalahan yang umum adalah buretnya bocor, tapi baru ketahuan ketika memasukkan titran. Jadi tes dulu buretnya itu bocor atau enggak sebelum mengisi titran. Ya, kalian pakai air dulu.
Jadi isi buratnya dengan air, kemudian kalian tes bocor atau enggak. Waktu kalian nyuci burat dulu, ya isi dengan buratnya dengan air, kemudian kalian cek buratnya bocor atau enggak. Kalau aman nggak bocor ya silahkan cuci. Nanti kalian bilas dengan sedikit titran ya. Bilasnya jangan banyak-banyak ya, habis nanti titran kalian. Kemudian baru kalian isi dengan penuh. Dan hati-hati saat menuangkan titran ke dalam buret. Kalau misalnya kalian nggak hati-hati malah tumpah semua nanti. Ya kalian tahu cara menuangkan titran ke dalam buret itu seperti apa ya. Sudah diajak, sudah pernah dulu waktu kimia dasar. Kemudian yang sering lagi kesalahan adalah ngitungnya. Ngitungnya itu salah. Makanya tadi saya kasih rumusnya. Saya kasih cara ngitungnya. Seharusnya ini bisa meminimalkan ini. Dan lakukan titrasi dengan teliti ya. Kenapa? Saya beri contoh saja. Ketika kalian kelebihan titran ya, kelebihan satu tetes dari endpoint, maka kesalahan kalian itu adalah kurang lebih 1 sampai 1,5%. Kelebihan satu tetes saja dari endpoint. Makanya hati-hati. Kalian calon apoteker harus bisa bekerja lebih hati-hati. Kemudian kalian bekerjalah dengan rapi dan bersih. Ingat ya, titrannya adalah agenitrat. Apa yang terjadi agenitrat kalau kemana-mana? Mbak Duha, apa yang terjadi agenitrat kalau kena tanganmu? Akan terasa terbakar gitu, Pak, mungkin. Enggak akan terbakar kok, Mbak. Enggak apa-apa, enggak ada rasa apa-apa. Ada yang bisa beritahu saya apa yang terjadi agenitrat kalau kena tangan? Menghitam, Pak. Siapa? Bikin noda hitam. Betul, Ada noda bikin noda hitam. hitam. Ya, bikin noda hitam. Jadi jangan sampai kena tangan dan jangan sampai kena jas lab. Kalau kena tanganmu noda hitamnya itu nggak bisa hilang seminggu ya. Kalau kena jas labmu, yang bisa kamu lakukan dengan jas labmu itu ada dua. Pertama, jas labmu kamu jadikan lapnya sepeda motor. Yang kedua, jas labmu kamu jadikan lap, jadikan keset. Itu aja yang terjadi. Karena apa? Kamu baik clean juga nggak akan bisa hilang itu. Noda hitamnya agenitrat di jas lab itu. Jadi hati-hati dan saya bisa melihat apakah kalian bekerja rapi atau tidak ketika minggu depan ya. Ketika kalian praktikum. Kalau jas lab kalian coklat-coklat ya, artinya kalian pasti argentometri jorok titrasinya. Itu ya untuk argentometri. Ada yang ditanya? Saya kira cukup jelas ya untuk argentometri. Kemudian saya berlanjut sebentar ke materi yang berikutnya yaitu asam basa. Jadi untuk asam basa ya kalian sudah pernah tahu asam basa ini. Jadi kalian sudah tahu lah ini pasti sudah hafal luar kepala ini kalian sudah caranya. Jadi ini caranya sama seperti yang kalian lakukan di kimia dasar dulu. Sama persis caranya. Bedanya di mana? Bedanya untuk asam basa yang kalian lakukan waktu kimia dasar dulu, N-nya, NaOH, N titrannya itu sudah diketahui. Karena kalian ditulis kan N titrannya berapa. Nah, kalau di sini N titrannya kalian tidak tahu. Jadi kalian lakukan pembakuan dulu dan penetapan kadar ya untuk asam basa. Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat larutan bakunya. Sama seperti tadi ya, seperti argentometri. Membuat larutan baku apa? Larutan bakunya adalah asam oksalat. Ya, jadi kalian timbang asam oksalat secara tidak langsung kurang lebih 0,6 sampai 0,65 gram atau 600 sampai 650 miligram. Ya, dalam botol timbang secara tidak langsung. Jadi semua titrasi ini nanti kurang lebih caranya sama. Jadi menimbang untuk pembakuan, kemudian kalian titrasi pembakuan dan kalian titrasi penetapan kadar. Kecuali nanti iodometri. Iodometri itu agak sedikit berbeda. Nanti akan dijelaskan oleh Prof. Joko.
Setelah itu ya sama kalian masukkan labu ukur dan kalian adkan. Artinya kalian punya larutan baku asam oksalat yang kalian sudah tahu konsentrasinya. Tahu konsentrasinya dari mana? Ya sama. Berat asam oksalat dibagi berat molekul asam oksalat kali 1000 per volume. Volumenya adalah 100 mili. Dan jangan lupa yang sering sekali hampir selalu salah itu kalikan valensinya. Asam oksalat valensinya 2. Jadi normalitasnya seperti itu. Ya. Kemudian kalian menentukan normalitas larutan baku asam oksalat ya di situ. Kemudian ya seperti biasa kalian lakukan titrasi dengan NaOH. Asam oksalatnya kalian titrasi dengan NaOH. Jadi nanti kalian baca sendiri ya cara merangkai bulat dan yang lain-lain. Seharusnya kalian sudah tahu, kalian sudah pernah kok ini kok. Ya, endpoint-nya adalah warna merah muda ya. Kalau itu, jadi kalian ambil ya buat larutan baku asam oksalat itu 100 mili, kemudian kalian pipet 10 mili dengan pipet volume kalian letakkan di Erlenmeyer. Setelah itu tambahi indikator PP 1-2 tetes ya. Kemudian kalian lakukan titrasi dengan NaOH. Endpoint-nya adalah warna merah muda yang stabil. Stabil artinya apa? Dia nggak berubah lagi menjadi jernih lagi. Artinya sudah endpoint. Kalian baca skala bulatnya, kalian hitung nanti NaOH-nya dari V1N1 sama dengan V2N2 rumusnya. Kalian sudah rumus kimia yang paling kalian hafal itu. Jadi itu rumusnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk penetapan kadar sampel sama nanti kalian juga akan diberi 2 botol, satu berisi titer NaOH dan satu berisi sampel yang berisi adalah asam astat. Caranya sama, kalian pipet sampelnya 10 mili, kalian masukkan di Erlenmeyer, kemudian kalian titrasi dengan NaOH. Akhirnya kalian dapat juga di situ adalah kadar asam astatnya. Caranya sama persis. Cara menghitungnya kurang lebih sama dengan yang ada di itu tadi, di argentometri tadi. Seingat saya kelas D ini sudah ambil buku ya, seingat saya ya. Kok kalian ambil saja di ruangan saya itu ya. Kemarin ada yang ambil berapa 48 atau berapa, kalian ambil saja. Jadi kalian tahu tempat saya kan, di pojok itu kan ada kardus. Itu kalian ambil saja bukunya sebanyak yang kalian order. Kalau saya nggak ada di ruangan, tapi kalau kalian izin saja dari situ ngambil buku gitu di tempat Pak Faris gitu, sudah tahu, sudah orang-orang sudah pada tahu, sudah saya beritahu. Jadi biar kalian bisa baca-baca di rumah yang punya buku. Yang nggak punya buku ya cara ngitungnya ada, pinjam temannya aja nggak apa-apa, sama aja. Ya ini membaca meniskus buret, kalian sudah tahu caranya, sudah pernah saya ajari dulu ya. Waktu kimia dasar dulu sudah saya ajari cara bacanya yang betul. Seperti gimana, kemudian ini. Nah nanti ketika praktikum, ketika endpoint ya, kalian bawa dosennya untuk melihat buret kalian. Skala buret kalian. Jadi dosen yang jaga itu, kalian ajak ke meja kalian untuk lihat, Pak, Bu, endpoint. Kalian catat endpointnya, kemudian apakah sudah benar, enggak, nanti kita ACC endpointnya. Kalau kalian salah bacanya, kita nggak akan ACC. Kita sampai kalian benar baru kita ACC. Itu adalah volume buretnya. Penimbangan jangan lupa ACC seperti biasanya. Ya, cara bacanya volume bulat diperhatikan. Ya, yang dilaporkan sama ya. Jadi kalian melaporkan normalitas asam oksalat, normalitas NaOH, dan normalitas asam astat. 3. Itu yang kalian laporkan. Ya, straightforward ya. Jadi kalian sudah paham ini dan kalian sudah pernah ini, jadi tidak perlu lama-lama untuk responsi tentang asam basa. Oke, ada yang ditanya untuk asam basa maupun argentometri? Jadi minggu depan sudah asam basa ya, minggu depan. Jadi buat jurnalnya asam basa. Dan kalian titrasi sendiri-sendiri ya, ini bukan kerja kelompok ya. Satu orang satu buret. Jadi kalian sudah cek alat bahan di lab? Kalau belum, cek ya, cek buretnya sebelum kalian mulai sebelum minggu depan. Kalian cek lemari kalian kelengkapannya lengkap atau enggak. Seharusnya sudah kalian cek ya. Cek sebelum itu lemari kalian lengkap atau enggak perlengkapannya. Kalau buretnya cuwil atau ujungnya patah atau apa, segera ditukerin, nanti kalian malah disuruh ganti. Nanti buretnya juga enggak murah harganya.
Burat sekitar 1,3 sampai 1,5 ya. Saya nggak mau kalau kalian disuruh ganti burat nanti kemahalan. Kalau kalian misalnya metahkan tabung reaksi aja paling kan 3.000 harganya. Tapi kalau kalian dituduh untuk memecahkan burat sehingga padahal kalian nggak melakukan, nanti kalian ganti. Jadi cek dulu sebelum kalian mendapatkan buratnya. Juga kalau bocor-bocor di situ kalian tukar aja nggak apa-apa. Oke, cukup. Berikutnya akan diberikan Bu Febri. Bu Febri sudah ada? Iya, Pak Faris sudah ada. Oh iya. Oke, jadi monggo Bu Febri. Bisa langsung diberikan ke mahasiswa. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, share screen. Sudah kelihatan slide-nya? Masih loading, Bu. Masih loading. Ini sekarang sudah? Sudah, Ibu. Oke, ya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Jelas, jelas. Oke, jadi saya akan menjelaskan terkait dengan gravimetri. Apakah saudara sudah mendapatkan modulnya? Sudah banyak modulnya masing-masing? Belum diambil atau sudah diambil? Belum, Ibu. Nanti kalau sudah diambil, coba dibaca terkait dengan gravimetri ya, kalau saudara praktikumnya gravimetri. Tapi karena minggu depan itu fokusnya adalah asam basa, ya dibaca asam basa. Saya tahu saudara pasti banyak sekali praktikum-praktikumnya ya. Jadi tidak mungkin iseng-iseng baca buku gitu ya, pasti isengnya itu tulis laporan praktikum ya. Jadi gravimetri ini kalau di buku modul ada dua cara, ada bukan dua cara sih, ada dua apa ya namanya, dua sampel yang bisa digunakan. Yang pertama adalah simplisia, kemudian yang kedua itu adalah barium sulfat. Ya, tapi di sini kita akan menggunakan simplisia dengan pertimbangan bahwa ini itu lebih simpel dibandingkan dengan gravimetri untuk barium sulfat. Kalau barium sulfat itu biasanya butuh waktu yang sangat lama karena prosedurnya panjang sekali. Itu nanti akan saya berikan materinya di gravimetri, di kuliah gravimetri. Jadi di sini kita belajar tentang gravimetri untuk simplisia saja ya. Di buku modul ada nanti bisa dibaca terkait dengan penggolongan air pada benda padat, pada bahan padat, ada essential non-essential water, ada yang namanya water of microscopicity, ada namanya occluded water, crystal water, dan juga constitution water. Itu bisa dibaca lebih jelas dan juga contoh-contohnya apa saja. Nah, terkait dengan penetapan kadar air, penetapan susut pengeringan itu adalah dua istilah yang ada di Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia ya. Kalau di Farmakope Indonesia itu disebutkan bahwa metode penetapan kadar air itu dibagi jadi tiga. Ada titrimetri yang menggunakan reaksi Fischer, kemudian ada destilasi toluen atau menggunakan metode azeotropi, dan yang terakhir adalah gravimetri. Nah, yang kita kerjakan di lab nanti dengan menggunakan simplisia jahe itu kita menyebutnya susut pengeringan. Kalau saudara pernah membuka Farmakope Herbal Indonesia, saudara baca monografinya masing-masing simplisia, itu beberapa ada yang menyebutkan tentang penetapan susut pengeringan, penetapan kadar air. Bedanya di mana? Bedanya kalau penetapan kadar air sudah jelas-jelas disebutkan adalah air. Jadi yang hilang, yang diukur itu adalah airnya. Tapi kalau susut pengeringan itu yang hilang bukan hanya air ketika dipanaskan, tapi yang hilang itu adalah zat-zat lain yang mudah menguap.
Contohnya apa kalau yang zat lain mudah menguap ini? Etanol gitu ya. Ada etanol, ada metanol, jadi golongan alkohol ya. Golongan-golongan ini mungkin digunakan ketika proses pembuatan simplisia jahe. Di Farmakope Herbal Indonesia tahun 2022 itu ada apa namanya ini bab khusus terkait dengan penetapan susut pengering. Penetapan susut pengeringan. Jadi kalau misalkan di masing-masing monografi simplisia itu tidak disebutkan secara khusus, maka metode yang ada di sini, yang ada di bagian general ini, itu yang digunakan untuk menetapkan susut pengeringan. Bagaimana caranya? Jadi simplisianya itu harus bentuk serbuk dengan derajat halus nomor 8. Berapa sih derajat halus nomor 8? Itu saudara bisa buka di Farmakope Herbal Indonesia. Kemudian bagaimana cara mengeringkannya? Cara mengeringkannya digunakan suhu 105 derajat Celcius. Dengan apa? Dengan menggunakan oven. Berapa banyak sampelnya? Sampelnya adalah 1-2 gram simplisia. Wadah apa yang digunakan? Wadahnya adalah botol timbang dangkal bertutup yang sebelumnya telah dipanaskan dan ditara. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah punya simplisianya, sudah ditimbang, apa yang dilakukan? Masukkan ke dalam botol timbang, saudara goyangkan botolnya supaya tinggi tinggi simplisianya di dalam botol itu sama. Masukkan dalam ruang pengering, yakni oven, dibuka tutupnya supaya terjadi penguapan. Kalau misalkan saudara masukkan oven terus tetap ditutup, ya sama saja, tidak akan ada yang menguap, jadi beratnya akan tetap sama. Kemudian keringkan pada suhu penetapan hingga bobot tetap. Nah, bobot tetap itu berapa? Kalau bobot tetap dari metode gravimetri itu dikatakan kalau perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%, ya. Nah, kalau di gravimetri ini juga disebutkan lah bahwa pertama itu pengeringan harus suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam, ditimbang dulu, baru dilanjutkan pengeringan selanjutnya 1 jam, kemudian ditimbang lagi, selisih antara dua penimbangan yang berdekatan itu tidak boleh lebih dari 0,25%, baru itu dikatakan bobotnya tetap. Tapi di sini kita akan memodifikasi apa yang tercantum dalam Farmakope Herbal Indonesia. Kenapa? Karena ada keterbatasan waktu. Tapi paling tidak saudara tahu bahwa prosedur yang benar itu sebenarnya seperti ini, ya. Berikut adalah bahan dan alat. Yang pasti bahannya ada simplisia jahe, kemudian yang digunakan adalah ada krus porselen dan tutup. Ini adalah yang namanya krus porselen, ini adalah tutupnya. Kemudian nomor 3 ini adalah tang penjepit, ya. Ini untuk mengambil sampel saudara dari dalam oven. Ini untuk membawa sampel saudara gitu ya dari dalam oven masuk ke ini nanti menetapkan ke seruang, ke desikator gitu ya. Kalau di rumah saudara entah gitu ya ada punya tang penjepit seperti ini, boleh dibawa sendiri. Karena tang penjepit kita itu terbatas, jadinya harus akan digunakan bergantian dengan mahasiswa yang lain, dengan teman saudara ya. Jadi kalau ada tang penjepit itu akan sangat membantu sekali. Kemudian ada neraca orientasi dan juga neraca analitik yang akan digunakan. Ada yang tahu bedanya neraca orientasi dan neraca analitik? Apa bedanya? Beda di ketelitiannya. Iya, beda di ketelitiannya. Kalau orientasi berapa di ini ketelitiannya desimal poinnya? Seingat saya 3 angka di belakang koma atau 3 angka. Ya, kalau orientasi 3 angka di belakang koma, kalau analitik 4 angka di belakang koma. Bagaimana caranya? Caranya adalah nanti begitu saudara tiba di lab, ya kalau bisa janjian sama temennya, yuk datang lebih awal misalkan ya. Datang lebih awal, saudara ambil krus porselen, ini ada praktikum siang ya. Paginya ada kuliah enggak? Ada praktikum juga, Ibu. Praktikum selesai jam berapa? Jam 11.
selesai jam 11. Kalau bisa itu misalkan ya, sambil menunggu duhur, saudara datang ke lab, terutama yang gravimetri, ini dikerjakan di awal. Biar pulangnya enggak malam-malam. Saudara bisa pulang awal, laporannya juga senang gitu ya. Jadi krus porselennya beserta tutupnya tadi itu, saudara masukkan ke oven selama 1 jam pada suhu ini. Suhunya oven itu sudah disetting 105 derajat Celcius. Jadi kalau saudara sudah masukkan, saudara bisa tinggal ini mau sholat, mau makan siang, lega gitu ya. Jadi nanti pas 1 jam, misalkan setengah 1, saudara bisa keluarkan, atau mungkin pas jam 1, saudara bisa keluarkan dari oven itu krus porselennya. Kemudian saudara masukkan ke dalam eksikator. Eksikator ini saudara tunggu sampai suhu ruang. Biasanya kurang lebih 10-15 menit. Setelah 10-15 menit, maka saudara timbang dengan teliti krus porselennya beserta tutup. Ini nimbangnya nanti harus ada 2 data. Yang pertama itu hanya krus porselen saja. Yang kedua itu krus porselen beserta tutup. Kenapa harus seperti itu? Tujuannya adalah supaya nanti kalau misalkan tutupnya ketukar dengan temannya, saudara masih bisa menggunakan data saudara, gitu ya. Nanti kalau sudah dapat penimbangan ini, kemudian masuk ke dalam oven lagi, dimasukkan kan ke langkah ketiga ini, dipanaskan lagi krus porselen sama tutupnya selama 30 menit. Jadi sudah dapat data X1, ini saudara minta tanda tangan dosen. Ya, ketika memasukkan krus porselen dan tutup itu saran saya lebih baik dicatat posisinya masing-masing karena ini kan 1 jam 30 menit. Kadang saudara itu lupa. Kalau ada catatan enak, oh coba dicek ini tadi posisi kiri atas siapa, yang di tengah di tengah-tengah punya siapa, di bawah punya siapa, begitu ya. Kalau tertukar itu susah nanti. Nah, setelah 30 menit dipanaskan, dikeluarkan dari oven, saudara kembali lagi prosedurnya masuk ke eksikator, didinginkan sampai suhu kamar, ditimbang lagi, dapat data X2. Nah, data X2 ini apa yang ditimbang? Sama, krus porselen dulu ditimbang, kemudian baru krus porselen dan tutupnya. Gitu. Nah, tadi ini kan ada 2 kali pemanasan ya. Ini 1 jam, ini 30 menit. Kalau ini mungkin kalau saudara masukkan lebih awal belum waktunya, pada menit yang 30, nunggu 30 menit ini, saudara bisa disambi. Ya, bahasa Indonesia disambi ya. Mengerjakan ini. Jadi saudara menimbang sampel 1 gram pada neraca orientasi. Masing-masing anak akan mendapatkan 1 pot plastik yang isinya sampel simplisia jahe. Menimbang 1 gram neraca orientasi kurang lebih plus minusnya berapa persen penimbangan? Persen penimbangan, kalau penimbangan. 20, 50? Ada yang tahu? Lupa? 10%, Bu. 10%. Ya, 10%. 10%. Oke. Ya, betul, 10%. Apakah perlu dicatat ini di jurnal praktikum? Berat penimbangan yang ini tidak perlu dicatat. Yang pasti saudara tahu bahwa beratnya itu kurang lebih 1 gram ya. Nah, ini tadi kan sudah dapat nih data yang X2. Saudara langsung masukkan sampel ini. Sampelnya itu ditimbang di kertas perkamen ya. Sambil nunggu kalau misalnya belum selesai langsung ditutup, dibungkus kayak bikin puyer. Ya. Kemudian dibungkus kayak bikin puyer, disimpan di meja. Jangan ditaruh di saku. Kalau ditaruh di saku itu takutnya nanti goyang-goyang tumpah gitu, banyak yang bilang ya. Taruh di meja, kasih nama saudara. Nah, sampelnya ditimbang tadi itu dimasukkan ke krus porselen. Akhirnya diapakan? Ditimbang lagi, dicatat beratnya X3. Jadi X3 ini adalah berat krus porselen plus sampel saudara. Ya, jadi krus plus sampel, krus plus sampel plus tutup. Itu harus ada 2 data. Kemudian saudara harus ratakan ini tingginya senyawa, tingginya simplisia dalam krus porselen supaya penguapannya itu merata. Kalau sudah ditimbang, dapat data X3, kemudian saudara
lagi ini dimasukkan krusnya ke dalam oven, jangan lupa ya dibuka. Kalau saudara masukkan terus ditutup, ya tidak ada yang lepas ininya, tidak ada yang menguap. Nanti hasilnya sama saja. Dipanaskan suhunya 105 derajat selama 1 jam. Yang harus diperhatikan adalah ketika saudara membuka oven, itu otomatis suhunya akan turun. Jadi sebelum membuka oven, pastikan semua krus porselen itu sudah ada di tray, di baginya. Jadi ketika buka langsung dimasukkan. Jangan satu orang selesai masukkan ke dalam oven, kemudian satu orang lagi masuk dalam oven dibuka lagi. Itu akan memakan waktu yang sangat lama untuk mencapai suhu 105 ya. Jadi pastikan semua traynya di luar, semuanya sudah masuk sampelnya, krusnya dalam tray, kemudian baru dimasukkan ke dalam oven. Sudah masuk, kemudian setelah 1 jam dikeluarkan lagi, masuk eksikator, ditunggu suhu kamar, baru ditimbang lagi. Krus porselen tutup berisi sampel, itu adalah X4. Lalu apa selanjutnya? Balik lagi ke langkah 5. Saudara panaskan krus porselennya, tapi kali ini hanya 30 menit. Setelah 30 menit dikeluarkan, ditunggu suhu kamar di dalam eksikator, ditimbang ketemu X5. Harapannya untuk masing-masing penimbangan X1, X2, X4, dan X5 ini, selisih di antara dua penimbangan ini tidak lebih dari 0,25%. Harapannya ya, banyak sekali faktor nanti yang akan berpengaruh. Nanti coba saudara cek. Kalau bisa kurang dari 0,25% atau pas, itu akan lebih bagus. Nah, ini adalah kayak gambaran singkatnya sama. Yang atas ini adalah penimbangan krus dan tutupnya tanpa sampel. Jadi cycle pertama, siklus pertama 1 jam, eksikator, timbang. Kemudian siklus kedua masuk oven 30 menit, masuk desikator, timbang. Setelah ditimbang yang siklus kedua ini, saudara masukkan sampelnya ke dalam krus porselen ya. Dimasukkan, baru ditimbang, ini dapat X3. Kemudian masuk ke gambar yang di bagian bawah ini sama, di bawah ini artinya dia sudah ada sampelnya ya. Jadi krus plus sampel, panaskan, masuk ke desikator, suhu kamar, timbang. Panaskan lagi, cycle yang kedua, siklus yang kedua 30 menit, masuk desikator, timbang. Dah selesai. Nah, saudara sudah bisa menulis laporan. Laporan ini yang harus dilaporkan apa? Susut pengeringan dalam bentuk persen berat per berat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah W1 min W2 dibagi W1 dikali 100%. Nah, W1 itu apa? W1 itu adalah berat awal sampel sebelum pengeringan. Dari mana ini taunya berat awal sampel sebelum pengeringan? Dari data penimbangan yang mana? X1, X2, X3, X4, atau X5? Mana yang bukan? Berat awal sampel. Data yang mana? X3 Yang mana? bukan. X3. X3. X3 ini tadi apa yang ditimbang? Sampel dengan krus porselennya. Oke, sampel dengan krus porselen. Berarti kalau mau berat sampelnya saja bagaimana? Dikurangi sama berat krus porselen yang tadi. Ya, dikurangi dengan berat krus porselen kosong. Pakai data yang mana? X2 atau X1? Atau di rata-rata? Ya, apakan enaknya? Pakai data yang mana? Kalau bedanya tidak terlalu jauh ya, kalau bedanya tidak terlalu jauh antara X1 dan X2, saudara rata-rata saja ya. Tapi kalau bedanya terlalu jauh, saudara gunakan hasil data penimbangan yang terakhir. Oke. Nah, demikian juga, jadi kan tahu ya, berarti misalnya nih, tidak lebih bedanya 0,25% selisih antara dua penimbangan, gitu ya.
Nah, itu saudara X3 min rata-rata X2 plus X1. Ketemu itu berat awalnya. Lalu bagaimana dengan berat akhirnya? Dapatnya dari mana? Dapatnya kan bisa dari sini ya, Dek. Pakai X4 atau X5 ngitungnya? X5. Mm-mm. Atau rata-rata? Rata-rata jika tidak terlalu jauh juga sih. Ya, jika tidak lebih dari 0,25%, saudara pakai data hasil rata-ratanya. Ya, jadi nanti dihitung, di rata-rata dikurangi dengan eh, data yang saudara gunakan. Terus porselen kosong tadi yang dipakai yang mana? Itu ya. Sudah selesai. Gampang kan? Ya, it's very easy. Easy, easy, easy gitu ya katanya. Oh ya, yang harus saya ingatkan kembali kepada saudara, selama penimbangan berlangsung itu tidak boleh dipegang langsung dengan tangan ya. Pegangnya dengan tang penjepit kalau misalnya panas, kalau misalnya dia dingin, saudara bisa gunakan tisu atau saudara bisa gunakan kertas saring yang dipotong panjang itu ya. Pakai itu. Kemudian gunakan kalau bisa analytical balance yang sama. Perhatikan bahwa sebelum mulai penimbangan, saudara harus memastikan bahwa water pass-nya itu pas di tengah. Jangan sampai menceng ke mana-mana, ya, untuk mengurangi kesalahan penimbangan. Kemudian, jangan sampai tumpah zatnya. Kalau tumpah tidak ada gantinya. Ya sudah, kalau tidak ada berarti apa namanya pakai sejumlah sampel yang saudara ada, yang tersisa berapa. Jangan sampai tertukar juga dengan temannya, makanya harus dilabeli di luar, di samping oven diletakkan itu catatannya. Sampel atas siapa, bawah siapa. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya mungkin. Oh ya, siapa? Bertanya Ibu, Iya, silakan. untuk di materi yang Ibu sampaikan ini apakah ada seperti yang tadi Pak Faris sampaikan ya Ibu? Jadi kayak ada parameternya itu kesalahan kita berapa persen akan dapat nilai berapa ya? Oh, ada kesalahannya berapa begitu ya? Oh, itu nanti kalau saya tanya Pak Faris ya, karena ini kan berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lainnya kan volumetri, berarti ini kan berdasarkan berat ya. Eh, Nanti saya lihat hasil saudara dulu deh. Ya, Kalau gravimetri misalkan, ada perhitungannya sendiri memang Bu Febri. ya Saya hanya ada merekap yang volumetrik biasanya. Kalau yang volumetrik sama semua ya Mbak ya. Jadi baik argento, kemudian komplekso, kemudian yodo itu kurang lebih perhitungannya sama. Asam basa kurang lebih sama cara menghitungnya itu nanti. Tapi kalau grafi itu eh, nanti akan dikabari lebih lanjut oleh Bu Febri nanti. ya saya ada tapi saya lupa naruh di mana perhitungannya ya. Nanti saya kasih perhitungannya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Silakan menunggu Prof. Joko ya. Saya mohon izin live dulu. Ternuwun Pak Faris, saya live dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bisa dimulai ya Pak Faris ya? Monggo, Profesor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Itu tadi langkahnya ya.
Oke, sudah bisa kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Prof. Jadi materi titrasi kompleksometri yang berakhiran dengan tri itu metode. Jadi kompleksometri yaitu satu metode yang mempelajari tentang terbentuknya senyawa kompleks. Nah, untuk dalam hal ini untuk praktikum nggak bisa jalan ya. Oke, kelihatan PPT-nya? Terlihat, Prof. Belum ya? Kelihatan PPT-nya? Sudah, Prof. Oke. Sudah terlihat, Jadi Prof. prinsipnya nanti kompleksometri yaitu pembentukan senyawa kompleks antara logam dengan ligan. Logamnya dalam hal ini nanti saudara berikan sampelnya Mg sulfat 4. Saudara harus lapor nanti Mg di dalam Mg sulfat satuannya persen berat per berat. Ya, itu sampelnya. Nanti pada pembakuan, ya, pembakuan karena ligan atau komplekson 3 yang digunakan yaitu dalam hal ini EDTA dalam bentuk garam dinatrium, itu N-nya belum diketahui. Maka saudara nanti harus lakukan pembakuan EDTA sebagai titran atau ligan, itu saudara bakukan dengan baku primer, yaitu Zn sulfat 7H2O. Sehingga karena nanti saudara diberikan sampel dalam bentuk larutan Mg sulfat dan titran atau ligan dalam bentuk nanti garam dinatrium EDTA, maka nanti saudara harus mengumpulkan 2 botol. 2 botol yang volumenya 100 ml bersih dan kering. Kalau basah, nanti saya ngisinya basah, berarti terjadi pengenceran. Konsentrasi yang diberikan kecil, nanti ada pengenceran tambah kecil, sehingga nanti saudara lapornya tidak tepat. Ya. Bahan yang digunakan nanti, pertama sampel Mg sulfat, yang saudara tidak tahu, dosennya juga tidak tahu konsentrasinya, ya, atau kadarnya. Nah, nanti pada penentuan kadar Mg sulfat, saudara pipet 10 ml. Ya, pipet 10 ml, kemudian buretnya dinolkan, artinya ditambahkan EDTA sampai tanda angka 0. Kalau sudah siap, tambahkan buffer salmia. Buffer salmia itu ada di lemari asam, baru dititrasi. Kemudian baku primernya adalah Zn sulfat 7H2O. Ya, nanti kamu nimbang 1,4. Nimbang tidak harus tepat, tetapi yang bisa kita toleransi plus minus 10%. Jadi nanti pada penimbangan kamu tulis Zn sulfat 7H2O 1,4 kurung 1,4 dikurangi 10%, berarti dikurangi 0,14 sampai 1,4 ditambah 0,14, berarti sampai 1,54. Jadi penimbangan yang bisa diterima. Nanti kalau saudara ditanya, timbanganmu sudah memenuhi syarat belum? Daripada ngitung, kamu tulis di laporan praktikum. Laporan praktikum ditulis di folio bergaris. Ya, nanti langsung ditulis di laporan praktikum. Tidak boleh saudara coret-coret di kertas timbang. Ya, saudara coret-coret di kertas timbang, ketahuan nilainya dikurangi 20. Nah, nanti Zn sulfat itu kita siapkan ada di timbangan kasar. Timbangan kasar yang ada di lab. Saudara timbang kasar 1,4,
kemudian dibawa ke neraca analitik. Jadi saudara nimbang 2 kali, di timbangan kasar itu orientasi, di neraca analitik yang di ruangan instrumen itu ada ruangan untuk timbang, itu yang akan dipakai untuk perhitungan, ya, timbangan di neraca analitik. Dan penimbangan nanti yang dilakukan adalah penimbangan secara tidak langsung. Jadi dalam penimbangan zat and sulfat nanti saudara sudah tulis, tinggal ngisi angkanya. Botol kosong ya dengan menggunakan botol timbang kosong ditambah zat and sulfat beratnya berapa. Ya, kalau sudah ditimbang, kemudian zat and sulfatnya dipindahkan ke beker gelas. Sehingga di ruang timbang, saudara bawa botol timbang, bawa beker gelas. Bawa zat and sulfat yang sudah diorientasi di gram kasar seberat 1,4. Nah, setelah ditimbang zat and sulfat plus zat, dipindahkan zatnya zat and sulfat ke beker gelas, botol timbangnya ditimbang ulang. Ya, berarti botol timbang plus sisa. Tinggal dikurangi itu nilai berat zat and sulfat yang kamu timbang yang ada di beker gelas. Minta paraf ke dosen, penimbangan minta paraf ke dosen. Terus kamu pindah ke ruangan preparasi, saudara larutkan zat and sulfat. Ya, dengan aquades ya, sedikit saja larut. Kemudian dipindahkan ke labu ukur 100 mili dengan bantuan corong pisah. Ya, pindahkan, dibilas beberapa kali sehingga zat and sulfat itu ketransfer semuanya secara kuantitatif ke labu ukur. Kemudian diatkan dengan aquades pada batas tanda labu ukur. Ya, batas tanda kalau larutan jenih meniskus bawah. Tutup, kocok. Ya. EDTA baku sekunder nanti diberikan. Ya, saudara tidak tahu N-nya, nanti saudara bakukan dengan baku primer. Makanya saudara harus ngumpul 2 botol untuk Mg sulfat sama EDTA. Indikator yang kita gunakan indikator logam dalam bentuk serbuk, itu kita siapkan di timbangan kasar sama dengan zat and sulfat. Kamu timbang setiap saudara lakukan titrasi, ditambahkan EBT seberat 50 mg. Ya, saudara timbang indikator EBT 50 mg. Terus bahan lain yang kita siapkan diperlukan untuk kompleksometri adalah buffer salmiak. Buffer salmiak untuk membuffer, untuk menjaga supaya pH-nya itu tidak lari-lari. Buffer salmiak pH-nya 10. Itu kita kendaki nanti di pH 10, karena pada kompleksometri nanti akan dibebaskan H+ itu yang akan mempengaruhi pH. Buffer salmiak ada di lemari asam. Ya, jadi nanti kamu bawa gelas ukur, karena ini buffer tidak harus menggunakan pipet volume, ambil dengan gelas ukur, ya kamu bawa, kalau sudah siap, tambahkan, ya tambahkan di Erlenmeyer, ya misalkan pembakuan, ya zat and sulfat di pipet 10 mili, ditambah EBT, ya titrannya sudah dinolkan, tambahkan buffer salmiak, mulai titrasi, ya. Yang perlu diperhatikan pada saat titrasi, baik pembakuan, ya pembakuan EDTA dengan zat and sulfat, maupun penentuan kadar sampel Mg sulfat yang dititrasi dengan EDTA, endpoint-nya sama, yaitu hilangnya warna merah ungu menjadi biru. Bukan akhirnya biru tidak, tetapi hilangnya warna merah ungu. Dan penambahan buffer salmiak itu ditambahkan bila kita sudah siap. Semuanya siap, tinggal teteskan titran. Sebelum teteskan titran, tambahkan buffer salmiak. Ya. Ini ya contohnya. Sebelum titrasi. Ya. Ini contohnya pada penentuan kadar, nanti sama di pembakuan. Sebelum titrasi, kalau penentuan kadar kamu pipet
pipet 10 ml menggunakan pipet volume, ya pipet volumenya harus bersih, dibilas dulu sebelum dipipet, bilas sedikit dengan sampelnya Mg sulfat, ya diputar-putar, buang, ya dijenuhkan dulu. Setelah itu baru dipipet Mg sulfat 10 mili, ya bagian luarnya nanti dikeringkan, saudara harus bawa tisu, karena bagian luar kalau nggak dikeringkan nanti akan turun ke bawah, sehingga yang kamu pipet bisa lebih dari 10 mili. Ya, pipet Mg sulfat sampelnya 10 mili, dipindahkan, ditempatkan, dipindah ke Erlenmeyer. Kemudian di Erlenmeyer yang sudah ada sampelnya, kita tambahkan indikator indikator EBT. Sehingga di situ terjadi kompleks antara Mg, karena Mg sulfat dalam larutan itu menjadi Mg2+ dan 2SO4-. Sehingga terjadi senyawa kompleks antara Mg dan indikator. Warna ungu merah ungu ini adalah warna kompleks dari Mg dan indikator. Ya. Nah, setelah itu cek titrannya harus mulai dari 0. Nah, sudah 0, tidak ada gelembung udara. Kemudian tambahkan buffer salmiak. Kemungkinan baru ditetesi, dimulai titrasi, tetesi dengan EDTA, tetes demi tetes. Pada saat ditetesi, nanti akan berwarna merah ungu, kocok mungkin warna biru, kocok mungkin akan kembali ke merah ungu. Nah, kalau dikocok mungkin masih kembali ke merah ungu, berarti belum endpoint, masih jauh. Dan nanti kalau ya sudah ditetesi EDTA, ya tetes EDTA warnanya merah ungu hilang, tapi masih muncul. Nah, itu sedikit itu sudah merah ungunya hilang, tetapi dikocok kembali, ya masih jadi biru tua, merah ungu hilang terus muncul lagi, itu mendekati akhir titrasi. Nah, nanti ini berdasarkan pengalaman, kalau saudara tambah 1 tetes berlebih, saudara bisa tambahkan setengah tetes. Setengah tetes, kemudian kamu semprot dengan botol semprot, tetapi semprotan itu harus jatuh di larutannya, jangan di leher Erlenmeyer. Kalau di leher Erlenmeyer, nanti saudara harus semprot lagi dengan Aquades. Boleh disemprot dengan Aquades, tapi tidak boleh terlalu sering. Ya, nanti warnanya akan lebih pudar nanti. Ya. Tuh. Jadi endpoint ditandai dengan hilangnya warna merah ungu menjadi biru tua. Nah, kalau sudah endpoint, kamu tambahin, tetesin lagi dengan EDTA, warnanya tetap biru, tidak akan berubah. Sehingga endpoint itu nanti hilangnya warna merah ungu yang pertama. Kalau sudah hilang, nanti kamu tambahi tetes-tetes EDTA, warnanya tetap biru tua. Ya, berarti sudah berlebih. Nah, nanti kalau pembakuan sebaliknya, pembakuan sama, tetapi yang dipipet adalah ZN sulfat. Baku primer 10 mili. Tambahkan EBT 50 mili. Warnanya sama, merah ungu. Cek, EDTA di buret harus mulai 0. Nah, kalau sudah mulai semua siap, tambahkan buffer salmiak. Titrasi, tetes demi tetes, endpoint-nya sama. Ya, sama hilangnya warna merah ungu yang pertama. Baca di buretnya. Setiap titrasi, saudara membaca buret, itu juga harus paraf ke dosen. Nanti takutnya kamu membaca buret salah. Saudara foto, ya, foto di HP-mu, lah itu ditunjukkan dosen, benar enggak dengan yang kamu baca itu, volume seperti yang kamu tulis, ya. Kasih background putih, ya, supaya mudah dibaca. Nah, penulisan
titran EDTA, cara menulisnya 0,00 sampai misalkan 9 mili ya sampai 09,00 ya. Tuh. Jadi artinya kalau penulisan titran dari 0,00 berarti titrasi saudara itu dimulai dari 0 ml. Setiap titrasi saudara harus mulai dari 0 ml titrannya, EDTA-nya. Dan setiap titrasi, akhir titrasi saudara harus paraf dari dosennya, volume titrannya. Baik pembakuan dan penentuan kadar minimal dilakukan duplo atau 2 kali. 2 kali, nanti kalau titrannya masih ada, saudara boleh mengulang, tetapi lapor dosennya. Saudara harus mengulang pembakuan atau mengulang penentuan kadarnya. Nanti bisa dilihat yang harus diulang itu apabila selisih titrannya itu lebih dari 0,5 mili. Ya, berarti kurang teliti. Ya, usahakan nanti titrannya selisihnya 0,5 mili. Tetapi dalam titrasi jangan melihat volumenya. Volume titran, tetapi yang dilihat adalah perubahan warnanya. Ya, tuh. Nah, nanti pada saat penentuan kadar, nanti ada diketahui 1 mililiter EDTA ya 1 mililiter EDTA yang normalitasnya 0,05 N setara dengan 6,018 miligram Mg sulfat ya. Itu nanti untuk menghitung kadar pada saat penentuan kadar. Jadi pada saat penentuan kadar, dengan saudara peroleh N dari EDTA dari pembakuan NDTA untuk penentuan kadar. Untuk volume titran EDTA pada saat penentuan kadar Mg sulfat, langsung dihitung ketemu Mg sulfatnya. Ya. Tuh. Yang harus dikerjakan yang pertama, nanti tergantung ya, nanti saudara akan diatur dosen yang jaga. Saudara harus nimbang dulu atau penentuan kadar dulu. Karena nanti urutannya nanti tergantung dosen yang jaga. Kalau nanti biasanya yang prosedurnya yang panjang itu nanti saudara yang prosedur panjang itu diprioritaskan harus nimbang dulu. Nah, kalau saudara nanti nimbangnya tidak di awal, saudara langsung kerjakan penentuan kadar dulu. Penentuan kadar Mg sulfat dengan EDTA. Itu saudara sudah dapat volume EDTA, tetapi saudara belum bisa untuk menghitung kadar dari Mg sulfat. Karena NEDTA-nya saudara belum dapat. Karena NEDTA itu nanti saudara peroleh pada pembakuan. Ya, pembakuan EDTA dibakukan dengan baku primer dengan ZN sulfat 7H2O. Setelah saudara menentukan kadar Mg sulfat, nanti saudara akan diberikan giliran untuk nimbang ZN sulfat, baku primer saudara buat dalam 100 mili, pipet 10 mili untuk pembakuan EDTA. Untuk menghitung N mudah, rumusnya V1N1, V2N2. Bila nanti pada pembakuan volume titrannya 0,96 ya, ini volume titran EDTA, N1 ini N dari EDTA yang kita akan tentukan, 10 ini 10 mili dari ZN sulfat kan dipipet 10 mili. Ya. N dari ZN sulfat yang diketahui dari perhitungan. Ya, saudara dari nimbang baku primer dibagi berat molekul, kalikan 1000 dibagi 100, karena 100 kamu membuat dalam volume 100, kalikan ekivalensinya, itu N baku primer. Nah, kemudian N baku primer untuk pembakuan EDTA diperoleh NEDTA. NEDTA ini nanti untuk perhitungan penentuan kadar Mg sulfat,
Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Prof. Tadi terpental. Sampai di mana tadi? Halo? Sampai di mana tadi saya menjelaskan? Sampai slide yang harus dikerjakan, Bro. Ini ya. Iya, Prof. Oke, saya ulang yang harus dikerjakan. Nanti tergantung ya urutannya. Kamu nimbang pertama atau yang tidak. Kalau saudara nanti penimbangannya tidak diberikan urutan yang pertama, yang saudara harus lakukan penentuan kadar dulu. Ya, penentuan kadar sampel dari sampelmu pipet 10 mili, ya, taruh di Erlenmeyer. Tambahkan indikator EPT. Siapkan salmiak, buffer salmiak, ambil di lemari asam. Kemudian cek titranya harus mulai dari 0. Ya, kalau sudah mau siap, tambahkan buffer salmiak, titrasi. Saudara penentuan kadar diperbolehkan hanya 2 kali atau duplo. Ya, duplo. Nah, setiap titrasi endpoint, saudara baca, tulis titranya langsung di buku praktikumnya, buku laporan praktikum. Laporan praktikum saudara tulis tangan di kertas folio bergaris. Ya, enggak boleh tulis penimbangan di kertas timbang. Nanti kalau diketahuan kamu nulis coret-coret dengan menggunakan kertas timbang, nilainya dikurangi 20. Kertas timbang bukan untuk coret-coret. Sehingga langsung tulis di laporan praktikumnya. Salah tidak boleh ditipek. Ya, coret tulis di sebelahnya. Ya. Setiap titrasi volume buret harus minta paraf ke dosen. Sehingga nanti ada 5 paraf penimbangan, pembakuan 2 kali, penentuan 2 kali. Ya, itu. Saudara menentukan kadar dulu, kalau timbangannya penuh, kalau sudah selesai nanti baru nimbang. Saudara nimbang 1,4, tidak harus 1,4. Penimbangan yang ditoleransi plus minus 10%. Jadi 1,4 dikurangi 10%-nya, dikurangi 0,14, sampai 1,4 plus minus 10%. Plus 0,14 berarti 1,54. Itu maksimumnya. Nah, minimumnya 1,4 dikurangi 0,14 ya. Jadi 1,26 ya. Itu sampai 1,26 sampai 1,54. Tuh, penimbangan yang benar. Kamu tulis di jurnalnya supaya nanti kalau ditanya nggak ngerti, nggak dapat tanda tangan atau paraf dari dosennya. Ya, timbang, nanti penimbangan secara tidak langsung. Ya, tidak langsung itu nanti sisanya ditimbang lagi. Jadi botol kosong artinya kamu nimbang dengan botol timbang. Bersih kering, kalau botol timbang harus kering. Sehingga kamu harus bawa tisu. Botol timbang kosong, zat sulfat diorientasi timbang di gram kasar dulu yang ada di ruangan. Ya, di ruangan saudara praktikum biasanya itu kan ada timbangan, itu untuk orientasi. Saudara timbang zat sulfat, zatnya ada di situ. Yang ada di gram kasar atau di orientasi zat sulfat dengan dan indikatornya sudah disiapkan di situ. Saudara timbang 1,4. Kemudian bawa ke neraca analitik yang ada di ruang instrumen, di ruang timbang, ditimbang ulang, ya, botol timbang berapa beratnya, ditambahkan 1,4 berapa beratnya. Pindahkan ke beker glass. Jadi pada ruang timbang di neraca analitik, saudara bawa jurnalnya, bawa ballpoint, bawa beker glass, ya, bawa ballpoint. Sehingga penimbangan langsung ditulis di laporan praktikum, ya. Setelah ditimbang dipindahkan ke beker glass. Sisanya ditimbang lagi, wadah plus sisa yang tertinggal karena kan mesti ada yang tersisa, ditimbang lagi. Sehingga nanti tinggal dikurangi
Ya, wadah plus ZnO4 berapa beratnya, terus wadah plus sisa. Itu Zn sulfat 2,2O yang ada di beker glass. Itu baru kamu larutkan sedikit-sedikit dengan bantuan corong, pindahkan ke labu ukur 100 mili. Nah, nanti jangan langsung penuh ya. Sedikit-sedikit nanti kalau sudah kepindah ke labu ukur, di beker glass itu harus dibilas. Bilas minimal 3 kali. Dibilas 3 kali, masukkan ke labu ukur. Selama 3 kali itu dianggap kuantitatif. Kemudian baru diatkan di labu ukur batas tanda 100 mili. Ya, meniskus bawah karena larutan jernih. Dan ditutup, dibolak-balik supaya homogen. Nah, sudah selesai, kamu pipet 10 mili, lakukan pembakuan. Pembakuan itu untuk menentukan N dari EDTA. Pipet 10 mili, baku primer, zn sulfat yang kamu buat, tambahkan EBT 50 mili, cek EDTA-nya harus mulai 0. Kalau sudah siap semua, tambahkan buffer salmia, langsung dititrasi. Dari warna merah ungu, endpoint-nya hilangnya warna merah ungu menjadi biru tua. Ya. Pembakuan yang pertama, saudara foto buretnya, volume buret itu, minta paraf ke dosen. Kalau sudah dapat paraf, lakukan yang kedua dengan hal yang sama. Nah, nanti kalau sudah semuanya 2 kali, masih ada titran, lapor ke dosennya. Kalau kamu pengen ngulang, nanti akan di ACC ngulang yang pembakuan atau penentuan kadar. Ya, itu ada pertanyaan? Perhitungannya ada di buku, semuanya ada di buku. Jadi buku yang kita siapkan itu buku untuk teori kuliah kimia kuantitatif, ya kimia analisis kuantitatif, itu materi setelah UTS. Kemudian prosedur praktikum, dan perhitungannya. Ya, di samping dijelaskan perhitungan di responsi ini, nanti kalau saudara kurang jelas, ada di buku. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Prof. Bisa, bisa, Prof. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Tunggu yang lain ya, yang belum ya. Saya izin live. Pak Faris sudah selesai saya, Pak Faris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sudah selesai ya ini. Sudah, Prof. Ya, Prof. Sudah ya. Oh ya, udah kalau gitu. Saya yang terakhir ini ya. Oke. Hmm. Apa sudah bisa terlihat? Sudah, Prof. Ya, oke, baik. Saya yang terakhir saya akan memberikan tentang eudometri ya. Saya akan memberikan tentang reaksi redoks ya. Jadi salah satu dari reaksi redoks ini yang diberikan ke kamu yaitu eudometri ya. Eudometri. Ya, eudometri ini tugas nomor 4. Ini ada Prof. Jarwo ini. Prof. Jarwo, halo. Eudometri ini kan tugas nomor 4 ya. Tugasnya adalah menentukan kadar. Ya, Prof. Joko, kenapa? Sudah selesai ya, Prof. Jarwo ya? Sudah. Oh ya. Ini aku berarti ini saya ya, benar ya? Ya, aku mau izin untuk live ya. Ya, monggo. Oke. Monggo, Terima kasih. Jadi tugas 4 ini adalah eudometri ya. Eudometri ini digunakan untuk menentukan kadar vitamin C. Metodenya namanya eudometri, indikatornya penampak warnanya adalah menggunakan larutan amilem 1% ya. Reaksinya adalah yodat. Yodat ini ada di uret ya, ada sebagai titran. Yodat ini ditambah dengan yodida. Nanti akan kamu nambahkan KY. Kemudian 6H+, 6H ini asam HCl nanti yang kamu tambahkan ya. Jadi kalau ada yodat, ada yemin, ada YH+, maka akan terbentuk Y2. Nah, Y2 itu akan ditangkap oleh vitamin C yang ada di dalam larutan di situ. Ya, ini sudah dicampur antara yodida, asam dan vitamin C sudah dicampur jadi satu. Begitu datang yodat, ini langsung Y2 akan bereaksi dan akan menghasilkan yemin lagi. Jadi yeminnya kembali. Tadi dipakai yemin, sekarang yeminnya kembali menjadi vitamin C yang teroksidasi. Ya, ini reaksi ini terus berlangsung, ya, terus berlangsung ini nomor 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Terus sampai kalau vitamin C ini habis, maka Y2 ini nanti akan berikatan dengan yemin ini, ya yemin sisanya ini menjadi Y3, dan Y3 dengan amilum itu membentuk suatu kompleks namanya amilosa iodin kompleks ya. Amilosa iodin kompleks ini warnanya biru. Ya, birunya agak tua begitu ya. Nah, tetapi bukan masalahnya birunya tua atau birunya muda, jangan. Pokoknya warna biru yang tidak hilang ya, dikocok nggak bisa hilang, maka itu adalah endpoint-nya. Jadi jangan, Bro, ini sudah selesai apa belum, Bro? Ini sudah endpoint ya, Bro. Nah, nggak perlu tanya begitu ya. Jadi
Pokoknya kamu kocok nggak bisa hilang, birunya itu nggak bisa hilang. Oh, berarti sudah endpoint. Kenapa kok begitu, Bro? Karena kalau kamu kelebihan 1 tetes dengan kelebihan 1 ml, itu birunya sama. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kamu, loh, Prof, ini barusan aja, Prof, kok birunya ketetesan ini? Ya, kamu barusan dengan sudah lama, ya saya nggak tahu, nggak bisa tahu ya. Kecuali seperti asam basa itu ya, kalau warnanya merahnya ini berarti kamu kelebihannya banyak, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ada yang ditanyakan silakan loh ya. Nah, pembuatan larut iodat ini hanya apa namanya? Hanya caranya saja ini yang membuatnya seperti ini ya, ditimbang. Tapi nanti kamu nggak perlu membuat sendiri, telah disediakan ya, telah disediakan kaiodat ya. Nanti coba baca di etiketnya berapa ya. Ini caranya begini ya, agar kamu tahu aja ya. Tapi baku kaiodatnya sudah disediakan, jadi kamu nggak perlu membuat. Terus, nah, penetapan kadar vitamin C ditimbang seksama lebih kurang 500 mg sampel. 500 mg ini penimbangannya itu boleh boleh rentang ya, boleh rentang plus minus 10%. Kalau 500 ini plus minus 10% berarti berapa? 450 sampai dengan 550 ya, kamu diperbolehkan itu. Prof, kalau misalnya 423 bagaimana, Prof? Ya nggak boleh ya. Nah, karena lebih dari 10%. Menyimpangnya lebih dari 10%. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, Prof, kalau misalnya kebanyakan, Prof, 565 misalnya, juga nggak boleh ya. Kebanyakan atau terlalu sedikit, tetap nggak boleh ya. Nimbangnya. Jadi, penimbangan vitamin C itu dilakukan 2 kali. Pertama nimbangnya itu di timbangan ini yang namanya orientation balance ya. Ini nimbangnya vitamin C pertama kali di sini, pakai kertas perkamen di sini. Kertas perkamennya itu bisa ditambahi dengan vitamin C-nya bisa dikurangi gitu ya. Nah, jadi kamu bisa mengurangi, bisa nambahkan pada orientation balance ini ya. Kamu bisa tambahkan sehingga nanti masuk dalam rentang 450 sampai dengan 500 ya, 550 ya. Kalau saya menyarankan agar kamu nimbangnya di timbangan orientasi ini lebih dari 500 sehingga nanti kalau apa namanya ada yang nempel di situ nggak kurang gitu ya, nggak kurang. Jadi saya sarankan untuk menimbang lebih dari 500, misalnya 530, 540 ya, ya oke ya, gitu ya. Nah, pada saat kamu menggunakan timbangan orientasi ini sudah apa namanya bisa kamu tambahkan, bisa kamu kurangkan di sini ya. Nah, terus kalau sudah selesai ditimbang, ya, maka tidak perlu dicatat. Nah ini ya, penimbangan orientasi tidak perlu dicatat, penimbangan kasar. Kenapa, Prof? Karena hanya untuk mengetahui saja, ya. Bukan ini yang digunakan ya, tapi nanti yang kamu gunakan adalah timbangan analitik, ya. Kalau sudah zat dengan perkamennya tadi dimasukkan ke dalam botol timbang, kemudian dibawa ke timbangan analitik. Nah, ini timbangan analitik. Kok tahu, Prof, kalau ini timbangan analitik? Ini ada 4 angka di belakang koma, ya. Nah, 4 angka di belakang koma ini timbangan analitik. Jadi ya nggak ada tulisannya timbangan analitik gitu, nggak ada ya. Tapi kalau kamu melihat ini 4 angka di belakang koma, maka ini timbangan analitik, ya. Cara menimbangnya, bersihkan sebelum digunakan, ya. Water pass-nya dinolkan dulu, ya. Nah, penting ini nanti kalau untuk UKAI, kamu nggak mengenalkan water pass-nya, ya, nggak pura-pura lu sudah pas itu, Prof. Jadi saya nggak saya atur lagi, loh jangan ya. Kalau kamu tidak melakukan itu dikira kamu tidak tahu ya. Maka kalau kamu tidak melakukan pura-pura menyetel water pass-nya itu,
maka kamu dinilai gagal ya. Nah, nimbang kok water pass-nya tidak tidak dibetulkan dulu ya. Waktu menimbang ini ada dua pintu, ada pintu kiri, ada pintu kanan ya. Mesti kanan ya, maka pintu kanan yang kamu buka ya. Kalau anu bisa dari kiri bisa loh ya, ini sebetulnya. Kemudian sebelum menimbang angka dinolkan. Sebelum menimbang angka dinolkan. Seperti ini 0,0000 ya, ada 4 desimal ya. Gunakan botol timbang di sini. Jadi makanya kamu tadi untuk membawa ke sini zatmu itu masukkan di dalam botol timbang, juga bawa Erlenmeyer ya. Jadi menimbang di sini loh. Untuk apa Prof? Masa Erlenmeyer ditimbang? Tidak, Erlenmeyer enggak timbang ya. Nanti kalau ini sudah ditimbang pertama kali, zatnya langsung dituang di Erlenmeyer-nya itu. Ya. Nah, gitu ya. Erlenmeyer-nya dibawa ke sini ya. Sehingga begitu kamu selesai nimbang, ini zatmu itu kamu tuangkan di dalam Erlenmeyer-mu itu ya. Kemudian diberi air dan sebagainya. Botol timbang tidak boleh dipegang dengan tangan. Nah, nanti kalau kamu menggunakan botol timbang, itu bawa tisu. Tisunya 2. Ya, tisunya harus 2. 1 untuk tutupnya, 1 untuk wadahnya itu ya, tisu. Nggak boleh tutupnya, lupa Prof, nggak ambil apa namanya tisu ya. Nah, kalau lupa ya cari dulu ya, itu yang diletakkan dulu baru cari lagi karena kalau enggak kamu harus nimbang ya. Nah, seperti itu. Di timbangan ini tidak dapat ditambahkan zat, juga tidak dapat dikurangi ya. Pada timbangan ini zat yang sudah kamu timbang itu tidak boleh ditambahkan atau dikurangi ya. Penimbangan lebih kurang 10% yang akan ditimbang ini ya. Ya, seperti ini 10% ya penimbangan. Kemudian perlu dicatat. Nah, kalau timbangan analitik ini perlu kamu foto angkanya gitu ya. Sehingga nanti ada datanya ya. Dan botol timbangan tidak boleh diketuk-ketuk pada saat mengeluarkan. Kalau kamu ketuk-ketuk ya bisa keluar, tapi bersama dengan uap air ya. Sama dengan uap air karena makanya dia ini. Nah, nanti perhitungan timbangannya berat zat ditambah dengan wadah itu X misalnya ya. Terus berat wadahnya Y, maka berat zat adalah X dikurangi dengan Y. Ya. Sampai dengan ini selesai, itu tetap tidak boleh dipegang dengan tangan, harus pakai tisu. Ya. Nah, posisinya begini, ini buretnya diisi dengan larutan kayodat. Sebelum diisi dengan larutan kayodat, maka buret ini dibersihkan dulu dengan air sabun dan sebagainya ya. Setelah itu, nggak perlu dikeringkan, buretnya tidak perlu dikeringkan, tapi dibilas dengan 1 ml kayodat. Nah, 1 ml itu bisa dikeluarkan lewat atas begini, bisa juga dikeluarkan lewat bawah biar semuanya kena kayodat ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada labu Erlenmeyer ini untuk titrasinya. Kemudian di dalam sini labu Erlenmeyer ini ditambahkan vitamin C ya, Aquades setengah miliar KI 1% dan 1 miliar HCl ya. Jadi sebetulnya sudah disiapkan dulu, reaksi-reaksinya ini sudah harus dipersiapkan dulu. Ya, terakhir baru 2 ml amilum ya. Gitu ya. Nah, coba ini kita lihat. Jadi ada 2 ml Aquades setengah mililiter KI ya, 1 ml HCl ya. Kemudian ada 2 ml amilum ya. Ini masukkan semua ya, masukkan semua. Kemudian kita cari ya. Kita cari, masukkan semua. Kemudian terakhir adalah amilumnya ya. Kenapa Prof kok yang terakhir kok amilum? Karena
ikatan apa namanya iodin dengan amilum itu ikatannya kuat, ya, sulit untuk dilepas. Maka kalau kamu sudah terjadi ikatan amilum dengan amilosa dengan iodida, ya, itu kamu ngocoknya harus keras, ya, ngocok keras begini, ya, ngocok keras sehingga nanti apa namanya dia bisa trombositnya itu bisa terpisah begitu, ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk persiapan Erlenmeyer-nya, Erlenmeyer tadi yang kamu gunakan untuk tampung apa namanya zatnya yang ditimbang tadi, itu dibilas dengan aquades. Setelah dicuci, dibilas dengan aquades, ya. Tetapi tidak perlu disaring. Kalau mau menyaring boleh lah, namanya mau nyaring, ya tadi, ya, ya. Apa namanya? Jadi ini tidak perlu kering. Tuh, kalau ada airnya bagaimana, Bro? Kan mengencerkan, Bro. Ya, nggak apa-apa, ya. Kalau masih ada airnya, maka cukup langsung kamu tambahi zatmu aja, ya. Tidak perlu dikeringkan. Atau bahkan dibalik seperti ini. Ya, nggak boleh loh, ya. Nanti kalau ada yang balik begini nih, salah ini, ya. Nah, kemudian untuk buretnya itu tadi sudah dicuci, ya, dengan air sabun, ya. Dengan air sabun, kemudian dibilas dengan apa nanti yang akan dimasukkan dengan di buret ini, ada kayodat, maka nanti dibilas dengan kayodat, ya, bilas kayodat, dikeluarkan bawah, dikeluarkan atas, ya, itu terus setelah itu maka bisa digunakan lagi ini, ya, buretnya ini, ya, apa namanya buretnya ini, ya. Nah, perlu catatan, ya, perlu catatan bagi kalian. Vitamin C dalam larutan air itu mudah terurai, oleh karena itu perlu persiapannya dulu, ya, perlu zat-zat ini disiapkan dulu, ya. Zat-zat ada vitamin C, ada Ki, ada Y2, ya, disiapkan dulu, ya, didekatkan dulu, ya. Kalau sudah, maka dicampurkan, ada vitamin C, ada apa namanya, ada banyak, ya. Nah, tadi sudah disiapkan, kemudian dititrasi. Vitamin C ini dilakukan tambahkan dengan reaksi-reaksi. Nah, kemudian segera dititrasi. Mengingat ikatan antara iod dan iodida amilum kompleks, I3 amilum itu sangat kuat, maka pada saat dekat endpoint, ya, kok tahu, Prof, kalau dekat endpoint sering keluar warna coklat, ya. Nah, itu, ya, sering keluar warna coklat, maka Erlenmeyer digoyang, dikocok sampai kuat, ya, dan titrasi tidak terlalu cepat, ya, titrasinya pelan-pelan aja, ya. Nah, kemudian terakhir amilum mengandung zat amilose. Nah, amilose ini yang bisa membuat apa namanya, membuat warna, ya, membuat warna dengan yodium, ya. Jauhkan larutan vitamin C dari api panas agar tidak cepat terurai, ya. Jadi jauhkan, ya. Jadi yang harus kalian perhatikan bahwa vitamin C itu harus dijauhkan dari api panas, ya, agar tidak cepat terurai. Kemudian vitamin C itu harus dilindungi, ya, dilindungi karena mudah teroksidasi. Maka pemberian airnya kalau sudah siap semua baru diberi air dan dilakukan titrasi, ya, begitu, ya. Jadi jangan sampai ini sudah dimasukkan dalam air kemudian ini masih apa namanya menyiapkan buretnya, ya, misalnya, ya, jangan begitu, ya. Jadi semuanya sudah siap, baru vitamin C-nya itu diberi air, ya, jadi diberi air, kemudian diberi air, kemudian apa namanya ini, ya, dititrasi, ya, titrasi. Jadi jangan diberi air dulu vitamin C-nya itu. Kenapa, Bro? Karena vitamin C itu mudah rusak di dalam air, ya.
maka jadi jangan diberi air dulu, jangan diberi reaksi dulu. Kalau semuanya sudah siap, baru diberi air, diberi reaksi, langsung dititrasi. Begitu ya, ingatkan ya. Nah, terus masih ada lagi ya. Oh ya, ini ya. Nah, ditambah larutan setengah mililiter larutan KI 1%, 2 mililiter larutan amilum setengah persen ya. Nah, ini gampang ini ya. Apa namanya memipetnya ya. 2 mililiter larutan amilum, 1 mililiter larutan HCl ya. Nah, yang sulit itu setengah mililiter, nggak ada. Ya, nggak ada setengah mililiter itu di apa namanya? Di labu gelas ukur itu nggak ada. Tuh, nah kalau begitu bagaimana, Prof? Kamu ngambil 2, nanti kamu pipetin ya, masukkan Erlenmeyer-nya ya, sampai di sini tinggal 1,5 ya. Maka itu adalah 2% ya.